Halo, selamat sore Lookers semuanya. Kita balik lagi di Lookin TV dengan bintang tamu yang cantik banget ya. Ini cantiknya pakai banget. Kenapa? Karena dia adalah seorang Karina Suryandari. Yeay, tepuk tangan dulu semuanya Lookers. Kita bisa menghadirkan seorang Karina Suryandari. Jadi mungkin ada yang masih bertanya-tanya, Karina Suryandari itu siapa? Atau mungkin yang sudah tahu mau cerita tentang apa ya Karina sekarang ya. Jadi mungkin kalau yang pada suka makan tahu Karina Suryandari, yang suka fashion tahu Karina Suryandari. Pokoknya kehidupannya itu mirip-mirip sama Jenner family atau siapa lagi family? Ngarep banget. Oke, kita langsung ke bintang tamu kita ya. Halo Karina, kabar baik dong pastinya. Baik. Anak sehat, suami sehat, kerjaan sehat. Iya, sehat. Di era pandemi semua baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke, kita bincang-bincang dikit ya Karina ya. Iya. Jadi ibu ya, seorang ibu, anaknya 3, badannya masih oke. Jadi kita mau cerita-cerita dulu nih Karina. Jadi sekarang keseharian Karina di era pandemi ini apa sih? Beda nggak sih sama di sebelum pandemi gitu? Kalau keseharian sekarang semenjak pandemi ini sih kebanyakan itu karena di rumah aja ya. Iya, lebih di rumah aja. Jadi kebanyakan emang ngurusin anak-anak sekolah online. Sekolah online Iya, ya. itu ribetnya Karena minta 3, ampun. ada Iya. 3. 3 tapi yang sekolah masih 2. Masih 2, oke. Itu Yang ribetnya kecilan minta belum ampun. ya berarti ya? Kayla ya? Siapa? Mikaela ya, kita punya Mikaela itu belum sekolah, jadi masih oke. Iya, masih oke. Jadi kebanyakan di rumah. Terus kalau untuk ngantor juga sekarang udah kayak seminggu paling 2 kali gitu. Dan sisanya ya review-review barang gitu aja. Review barang, jelas. Itu gimana sih antreannya, banyak nggak sih sekarang Karina kalau misalnya di era pandemi ini? Mungkin orang lebih jualan online ya, lebih online itu prospeknya bagus banget. Jadi menurut Karina sebelum dan sesudah online, sebelum dan sesudah pandemi itu orang bisnis online itu jauh lebih banyak nggak sih? Jujur ya, pada saat pandemi itu malah banyak banget di compare sama waktu normal ya. Iya. Pandemi kemarin tuh banyak banget, terutama di bidang kuliner. Banyak banget. Jadi orang-orang tuh lebih banyak jualan online berarti ya sekarang ya. Sekarang lebih lari ke online. Jadi nggak mati juga sebenarnya usaha orang ya. Bisa juga mereka mengembangkan inovasi-inovasi. Sejauh pamanya mereka mau berusaha ya, itu sebenarnya sih kalau online masih bisa sih. Kayak gitu. Karena banyak banget yang online terutama di bidang kuliner. Iya, benar. Jadi menurut Karina sendiri nih, sebagai seorang influencer ya, kita tahu banget apa yang dia makan kita lapar, apa yang dia pakai kita pengen, dia pergi kemana kita pengen. Itu yang namanya influencer sejati ya. Jadi menurut Karina yang lebih menjual menurut Karina di era ini, tetap kita ngomongin era, kita nggak tahu sampai kapan nih pandemi ini. Nah, menurut Karina sendiri yang oke untuk dikembangkan sekarang itu apa nih biar para looker semua bisa niru, kita bisa berinovasi. Ini kayak sekarang pandemi bisnis ini nih gitu. Menurut Karina yang mana? Kalau menurut Karina pribadi sih ya, di era pandemi ini kayaknya lebih baik ke kuliner sih. Karena orang pasti kan makan. Kalau kayak fashion kayak gitu di era-era kayak sekarang ini kan agak susah ya. Kita susah keluar. Benar, dan orang juga berpikir kan, maksudnya lebih baik saving money kan. Ya, betul. Jadi lebih baik ke kuliner ya. Iya, kalau menurut Karina. Nah, menurut Karina kalau kuliner, kita ngomong khusus ke kuliner. Kuliner yang gimana sih yang bisa lebih menjual Karina? Karena kita yang kita lihat ya, Karina bisa makan Balinese oke, makanan Jepang mentai oke ya kan. Terus makanan yang western kalau nggak salah juga Karina juga ada bisnis makanan ya. Ada bisnis makanan juga. Ya ampun. Kita ntar lihat apa ya makanannya. Nah, itu menurut Karina yang lebih oke, kita lebih oke tuh jualan makanan yang tradisional kah atau yang western kah, atau mungkin sama-sama aja bisa? Sebenarnya sama aja sih ya, karena kan kesukaan orang beda-beda ya. Jadi sama aja sih. Ya, jadi bisa di makanan apa aja. Apa aja bisa. Oke, jadi rata ya. Oke, nah sebagai influencer nih, menurut Karina, kita mesti gimana ya? Maksudnya supaya kita tuh bisa tetap stay. Nah, kayak Karina sendiri deh, kita nggak jauh-jauh ya. Karina tuh kalau panutan kita, dia dari awal sampai akhir tuh stay bener-bener
tetap gitu. Jadi sekarang nggak pernah turun, nggak pernah reda. Menurut aku sendiri ya, menurut Lindung sendiri ini nggak pernah mereda. Nah, gimana sih tipsnya Karina supaya kita tetap bisa menjadi seorang influencer, tetap stay, tetap apa ya istilahnya survive gitu. Menurut Karina kuncinya apa? Jujur ya, kalau menurut Karina tuh Karina menjalani ya profesi ya namanya profesi, ya benar. Profesi sebagai influencer itu jujur Karina tuh mengalir gitu aja loh. Mengalir gitu aja. Sebagai influencer sih sebisa mungkin tuh emang kita harus memberikan positive vibes. Positive vibes, ya, karena kan pasti banyak followers yang mengikuti, banyak netizen. Jadi ya so far karena mengalir gitu aja, ya tetap positif aja. Tetap positif ya. Nah, kalau ciri khas menurut Karina seorang influencer itu mesti nggak sih punya ciri khas supaya kita lebih menjual nilai jual kita sebagai influencer biar nggak sama. Menurut Karina harus ada ciri khas, dan kalau dari Karina sendiri kan ngalir sendiri, tapi menurut Karina sebenarnya gue punya loh ciri khas itu apa ya gitu. Kalau influencer sih emang mereka punya plot-plotnya masing-masing. Plot, ya, benar-benar kadang-kadang ada yang di plot kuliner, ada yang fashion, ada yang skincare, kayak gitu-gitu. Kalau menurut Karina sih, kalau Karina kayak lebih maksudnya lebih diikutin sama orang karena lifestyle Karina. Jadi kayak workout. Iya benar. Kayaknya mesti punya konten khusus atau ini channel khusus olahraga ala Karina. Ditunggu ya. Tapi masih nggak tahu nih siapa yang mau bantuin. Karena kalau sendiri gila nggak bisa. Oke, kakak-kakak sekalian tolong dibantu ya. Ini mau ada konten soal olahraga ya. Jadi channel ya, mungkin channel khusus untuk olahraga ala Karina karena anak 3 guys. Kayak dia habis lahiran langsung tipis aja gitu, nggak ngerti juga gimana caranya. Jadi nanti kayak melanjut workout tadi. Tentu tujuannya adalah tubuh yang ideal, bener nggak sih? Tubuh yang ideal. Nah, menurut Karina nih, tubuh ideal itu seperti apa dan bagaimana caranya Karina bisa menginfluence yang paling kecil dulu deh, suami, anak. Mama, papa gitu, supaya tetap bisa menjaga tubuh ideal. Bagi-bagi tips. Kalau menurut Karina sih ya, tubuh ideal itu tubuh yang sehat. Tubuh ideal, tubuh yang sehat. Jadi kadang kalau pamannya tubuh yang maksudnya bagus gitu, itu menurut Karina hanya bonus ya. Karena percuma juga kan kalau pamannya body bagus, six pack segala macam, terus amit-amit sakit. Betul. Gitu. Betul. Konsep yang bagus banget. Tubuh yang ideal, tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat, benar. Harus sehat dulu kan. Dan terus kalau Karina kasih tahu anak-anak atau suami gitu, itu susah banget loh. Susah banget. Jadi ternyata di rumah nggak yang setekun Karina, benar nggak? Kalau suami Karina itu jujur orangnya nggak suka olahraga, dan karena dia dokter jadi waktunya agak jarang. Iya, bisa dimaafkan ya. Dokter boleh ya nggak olahraga. Padahal lagi pandemi ya nggak sih? Tapi kita pandemi ini dia lagi suka naik sepeda. Jadi ya adalah olahraganya. Jadi tetap ada olahraganya dari suaminya Karina. Nah, kalau bersepeda gimana? Kalau Karina sendiri suka nggak bersepeda? Kan suka itu banget. Suka ya, nggak capek. Kilometer berapa paling jauh yang sudah pernah ditempuh? Kemarin 50 sih. 50 itu dari mana ke mana, Kar? Kita kemarin dari Tuban. Start Tuban. Terus pokoknya keliling-keliling deh itu sampai ke Tanah Lot. Tanah Lot itu jauh banget ya, tapi nggak kerasa ya itu karena mau pingsan sih sebenarnya. Mau pingsan, apa nggak kerasa? Pingsan sih. Nah, satu hal yang aku suka tanya-tanya nih ya, kalau naik sepeda itu mampir nggak sih ke tempat makanan? Nah itu ya kita gimana ya, mungkin kalau Karina sendiri makan banyak. Nah makan banyak Karina gimana? Makan banyaknya Karina itu sama nggak sama orang lain? Kan kita tahu sendiri ya, ada orang-orang yang teranugerahkan badan yang selalu kurus kecil, walaupun dia makan banyak. Nah, kalau Karina sendiri itu gimana? Karena termasuk yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Makan jadi banyak. Karina itu nggak bisa diet. Nggak pernah bisa diet. Ya, jadi kalau pamannya ada orang online shop yang kirimin makanan atau apa, itu selalu habis. Karena dari kecil itu nggak bisa ngabisin satu porsi. Jadi makannya banyak. Badannya kecil. Cuman kalau malam Tuhan, adilkah itu? Tapi kalau malam tuh Karina emang kayak mengurangi porsi sih, sebisa mungkin nggak makan nasi. Oh, nggak bisa, tetap ada pengendalian. Tetap. Jadi makan full itu hanya di siang hari. Seorang Karina pernah gemuk nggak, kita tanya nih? Pernah gemuk atau mungkin habis postpartum, pos melahirkan gitu ya pasti kan? Enggak, jadi sebenarnya Karina rajin olahraga itu karena dulu pas SMA itu kelas 2 ya, itu beratnya Karina sempat 55 kilo.
Guys, 55 kilo itu bukan paling gede. Enggak, maksudnya karena kurus banget. Oke. SMA itu cuma 37 kilo. Nah, itu gimana, olahraga atau apa nih, Lookers pada penasaran kan, tahu banget gua. Soalnya semua pada pengen tahu kenapa Karina tuh badannya kurus padahal makannya banyak. Dia selalu menjadi panutan kita untuk makan kan, apa yang dia makan tuh enak. Itu gimana caranya? Iya, itu. Jadi pas waktu SMA itu kena kolesterol tinggi kan. Oke. Iya. Dicek ya? Dicek. Oke, beneran tinggi, iya. Oke. Nah, terus dari sanalah Karina berolahraga. Oke. Iya. Jadi pernah punya pengalaman gemuk, pernah juga punya pengalaman kolesterol tinggi, dicek. Kolesterol. Gak selalu berarti badan mungkin badannya nggak selalu badan kurus itu kolesterol rendah. Oke, itu satu hal yang harus diketahui ya. Oke, tadi kita ngomongin workout, sekarang kita ngomongin lagi sebagai influencer. Karina, gimana sih cara kita tetap bisa atau mungkin karena punya idola, influencer, idola, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, itu siapa sih? Kali aja kita bisa ngikutin juga. Kalau, karena banyak banget sih ya, banyak banget suka. Tapi yang lagi karena sering liatin dalam negeri sekarang itu Paula Tambunan. Paula Tambunan, iya. Kenapa? Suka banget sih sama attitude-nya dia. Terus maksudnya dia tuh yang nggak peduli. Ya kadang-kadang ya kalau kita influencer kan pasti adalah netizen atau followers yang agak suka julid, ya kayak gitu. Suka banget ngeliatin si Paula itu karena dia tuh cuek banget. Iya gitu. Tapi dia ada ya yang julid ke dia ya? Ada. Tetap ya. Ada yang sampai mengganggu kehidupan pribadinya. Ada. Beneran. Nah, kalau Karina sendiri gimana? Sejauh ini sebagai influencer pernah nggak sih ada netizen atau penggemar yang toksik banget gitu sama kehidupan Karina sebagai influencer? Pernah banget. Pernah. Oke, boleh nggak ceritain sedikit aja atau mungkin nggak terlalu semuanya gitu ya? Kayak gimana sih? Iya, kalau pamer komen-komen gitu sih so far sih baik-baik aja sih semua. Maksudnya kayak nggak pernah yang buruk-buruk sih. Cuman karena kemarin sempat dapat pengalaman ini agak vulgar ya. Jadi ini mungkin dari followers beda jenis kelamin dari laki-laki gitu. Dari laki-laki. Dan terus kayak ngirimin picture nggak jelas gitu ke DM ya Karina, kayak gitu-gitu. Terus telepon-telepon lewat DM. Iya, di telepon gitu. juga ya. Iya, terus sampai kayak report karena blok karena segala macem kayak gitu. Terus pakai account lain lagi. Lumayan ya, mengerikan juga ya. Tapi kalau itu maksudnya kalau yang sampai diikutin atau apa tuh belum ya, sampai sekarang masih aman-aman aja sih, masih sebatas di dunia maya. Iya, ya. Paling kalau Pamela lagi jalan-jalan, terus mungkin dia sering lihat story-nya Karina, terus dia kenal sama anaknya Karina. Halo Cok Kenan ya, boleh foto ya Kak? Jadi masih sebatas itu, masih amannya kalau di itu cuma sampai di dunia maya. Tapi kalau di dunia nyata itu semua masih aman ya. Oke, semoga tetap aman ya. Kita harus tetap menjaga keamanan kita. Nah, kalau kembali lagi ke influencer ya Karina ya, gimana sih? Pernah nggak sih karena ngerasa kesel gitu waktu jadi endorse atau pernah mengendorse sesuatu tapi kok kesel, nyebelin tuh, pernah nggak ada mengendorse sesuatu yang Karina tuh nggak suka gitu? Pernah? Kalau Karina nggak akan terima endorse ya kalau attitude online shopnya itu menurut Karina nggak baik. Nah, gimana? Jadi kadang tuh ada yang kayak gini, nge-DM Kak PL, misalnya Kak price list, atau nggak PL Kak please, kayak gitu-gitu. Itu Karina nggak suka sih, karena langsung nggak jawab. Pokoknya kalau Karina terima online shop itu Karina lihat dari attitude-nya mereka. Kadang mereka kan tanya, halo Kak, selamat sore, perkenalkan saya ini. Kalau udah kayak gitu baru Karina terusin. Gitu. Jadi tetap ya attitude tuh harus tetap dijaga harus, ya, gimana kita pun. Kan kerja, maksudnya walaupun nggak ketemu tapi kan kita kerja sama namanya. Profesional ya, tetap. Jadi harus sama-sama enak dulu. Attitude-nya sama seperti kerja non online pun, non endorse pun juga kita tetap harus profesional ya. Oke. Nah, sebagai influencer lagi nih, Karina, itu mungkin pernah nggak ngerasa, aduh ini saingan gue nih gitu, ini apa sih kok dia gayanya sama sih sama aku gitu kan, nyebelin. Itu gimana sih karena untuk menyikapi itu, atau mungkin karena harus ada terobosan baru nih gitu, atau gimana?
Kalau kita sebagai influencer sih memang dituntut harus selalu punya terobosan baru. Karena bener banget sih influencer tuh banyak banget sekarang. Banyak banget. Kayak kita kalau ngebuka explore itu banyak cantik-cantik semua, apalagi yang gini. Banyak banget. Udah banyak ya sekarang ya. Itu menurut Karina gimana? Cuman kalau menurut Karina sih so far ya selama ini karena kalau kita pamai datang ke event atau dapat invitation kayak gitu, itu pasti kita kan ketemu tuh sama influencer. Betul. Iya, dan pasti orang-orangnya itu aja kan. Oh, iya. Sejauh ini sih kita berhubungan baik, tetap berhubungan baik. Iya, nggak ada yang gimana-gimana gitu sih. Cuman kalau pamanya influencer itu memang dituntut untuk selalu punya terobosan baru. Punya terobosan baru. Dan ciri khas ya, karena ya harus punya ciri khas juga. Iya, jadi kita kayak nggak boleh di situ-situ aja. Kayak misalnya hari ini Karina jadi workout terus-terusan gitu, nggak. Orang juga balik bosen. lagi. Iya, benar, balik lagi ke makanan, balik lagi ke fashion ya. Nah, kalau sekarang kita mulai pindah ke fashion ya. Kalau sebagai endorse fashion kan aku suka juga lihat ya, kalau karena sering endorse baju kayak gitu. Nah, itu apakah ada kriteria khusus untuk mengendorse orang karena di bidang fashion? Mungkin Vena nggak suka baju yang bagaimana atau yang seksi banget atau yang bikini atau apa, atau semua endorse oke gue gitu. Kalau Karina sih itu yang tadi dibilang Karina tidak menerima yang kayak swimwear. Swimwear, oke, swimwear enggak ya. Sekarang maksudnya nggak tahu ke depannya, cuman sekarang Karina tidak menerima swimwear gitu. Terus kalau pamanya untuk baju biasanya Karina tanya dulu nih, kamu mau kirimin saya yang mana? Maksudnya nanti kalau pamanya menurut Karina kurang masuk di stylenya Karina, Karina bilang sorry ya nggak bisa. Ya slot penuh atau apa kayak gitu lah. Nah, takutnya kan kalau pemain nggak cocok sama stylenya Karina, ntar kasihan dianya juga, kasihan online shopnya juga. Gitu. Tapi sejauh ini selama masih transaksi aja masih bisa nge-reject ya. Tapi pernah nggak yang Karina sudah terima, sudah mau oke, tapi kok nggak oke? Aku tetap harus endorse nggak ya? Pernah nggak sampai nge-reject atau ngebatalin kayak gitu? Atau tetap aja jalan deh, tapi dengan ya udah jalan gitu? Pernah nggak kayak gitu? Kalau nge-reject endorsement sih selama ini belum pernah ya. Cuman kemarin bukan nge-reject sih ya, karena kemarin udah sempet taken kontrak segala macam untuk salah satu hotel bintang 5 kayak gitu sebelum pandemi ini. Terus karena adanya pandemi, Karina kan juga nggak berani ya. Dan untungnya juga pihak mereka juga mengerti gitu loh. Itu pertama kali karena membatalkan kontrak kerja sih. Oke. Jadi karena pandemi ya. Karena situasi, tapi selain itu nggak ya, tetap kalau udah memang transaksi ya. Sebelum transaksi pasti Karina filter dulu. Berarti emang di awal jangan sampai setelah kita mulai endorsement mulai nggak enak dipakai. Nah, sekarang kalau nggak salah ini keluarga juga terlibat ya. Kalau nggak salah anak-anak itu juga terlibat dalam endorsement. Itu Karina filter juga nggak? Misalnya gini, kalau untuk anak-anak kita pakai terima ini aja dulu, yang ini enggak, atau mungkin pernah ada tawaran yang gimana terus Karina tolak gitu karena nggak, jangan dulu deh anak-anak gitu. Ya kalau boleh cerita dikit ya Karina. Kalau Karina sih filter juga sih ya. Sejauh ini karena terima kalau pamanya baju atau enggak mainan toys itu Karina terima. Cuman yang Karina sempat tolak kemarin adalah katalog photoshoot. Karena kan anak-anak biasa katalog photoshoot itu kan soalnya bisa sampai 6 jam foto gitu loh. Kalau katalog kan dia banyak baju. Takutnya nanti Mikaela itu bosen. Bosen kemudian kan. Karena masih kecil ya. Kalau Adit sama Henan udah oke banget, udah bisa nerima ya. Jadi kalau baju toys gitu masih oke ya untuk anak-anak ya, untuk keluarga gitu. Jadi tapi sering ya, lumayan sering juga sekarang untuk tawaran ke family endorsement. Keren. Nah, sekarang kita mau tahu nih gimana caranya Karina membagi waktu ya. Membagi waktu itu sangat penting banget. Dia seorang businesswoman, seorang influencer, seorang ibu ya. Gimana sih caranya ngebagi waktu 24 jam itu Karina biar tetap bisa bagi-bagi untuk anak-anak untuk kerjaan untuk keluarga 24 jam itu kalau kita seorang ibu terus 3 anak itu kayak sempit banget waktunya. Bener. Iya, dan apalagi anak-anak itu masih tidur sama Karina semua. Nggak ada yang pisah. Adit juga. Semua. Adit, Kenan kayak semua. Jadi satu kamar itu udah kayak ikan. Itu masih nolongin satu-satu. Masih. Jadi kalau pamanya Karina workout pagi, itu sebisa mungkin sebelum mereka bangun. Really? Iya.
sebelum mereka bangun, atau enggak setelah mereka pergi sekolah. Oke, iya. Jadi gitu. Sebelum itu karena workload sebelum. Nah selanjutnya setelah itu ya kalau suami bisa sendiri ya. Iya bisa ya. Dia mandiri banget karena dia berangkatnya pagi banget kan. Iya pagi banget. Terus kalau masak sih Karina ada yang masak di rumah. Iya. Terus kalau pemain kerja, kalau kayak dulu setelah workout karena baru pergi ke kantor. Oke. Sisanya sampai rumah baru Karina sebagai influencer. Iya, unboxing kayak jadi gitu. memang ada pengaturan waktu khusus. Harus ada, kalau nggak gitu nggak bisa kacau. Oke, dicatat. Lookers, olahraga tuh pagi ya. Pagi kalau bisa, kalau pada ibu-ibu nih pagi yang punya anak-anak itu kalau bisa sebelum anak-anak bangun. Karena pasti akan direcokin banget ya. Pasti akan direcokin. Kemudian lanjut ke kerjaan kita yang inti mungkin. Kerjaan inti, kemudian baru side job. Itu. Jadi influencer itu adalah side job ya, bukan main job ya, bukan. Selanjutnya baru kita malam sama keluarga seperti itu ya. Nah, jalan-jalan apa seperti itu kayak misalnya kita kan sering ada, kita lihat juga sering Karina ada pertemuan influencer atau juga di luar ada arisan itu juga masih tetap rutin sekarang. Kalau sekarang ini baru-baru mulai rutin. Kalau kemarin kan pandemi kan nggak berani ya, nggak berani keluar. Kalau sekarang ini baru-baru, cuman Karina lagi saring-saring gitu karena tanya berapa orang yang datang. Kalau pemainnya banyak, Karina nggak. Oke, jadi tetap membatasi ya. Jadi seorang influencer pun tetap menjaga social distancing, physical distancing. Harus social distancing. Apalagi suami dokter, iya kan? Oke, mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir buat seorang Karina. Karina, bagi tips dong, gimana sih supaya kita bisa menjadi satu, banyak nih ya, ibu yang baik, dua, istri yang baik, ketiga, influencer yang baik. Banyak ya? Iya, banyak banget. Ini banyak nitipannya nih daripada lookers semuanya. Silakan Karina. Kalau Karina sih intinya be yourself and love yourself first. Be yourself and love yourself. Karena ya kita harus pikirin diri. Maksudnya bukan egois ya. Kita harus pikirin diri kita, menyehatkan diri kita dulu, baru kita bisa ngurus orang lain. Kayak gitu. Pokoknya tetap positif aja sih. Nggak usah dengar kiri kanan apa, tetap positif, tetap bersyukur, be yourself and love yourself. Itu aja udah. Be yourself and love yourself. Yeay, seru banget, cantik. Dan ternyata memang nggak cantik doang guys. Itu yang ngomong dia tuh cantik doang, menang cantik itu salah. Dia minutnya oke banget dari pagi sampai malam itu udah ngalahin ini bahkan dokter pun belum tentu ya bisa. Dokter kan karena suami residen dia dokter, itu mungkin kita belum tentu juga ya bisa mengatur waktu seperti itu. Dan termasuk disiplin sekali dalam mengatur waktu, keren banget. Kita tunggu selanjutnya katanya mau menjadi influencer skincare ya. Skincare kita tunggu karena kita pasti ini semua kakak-kakak di sini juga semuanya pasti followersnya Karina. Jadi kita tunggu terbitan barunya nanti. Kemudian kita makasih banget buat Karina karena sudah menyempatkan waktu buat Login TV. Iya, nanti lain kali kita mungkin bener ya, kayak kita ada ide buat terobos gerbek nanti ke rumah atau kehidupannya Karina, karena gimana ya, kayak dari awal dia bangun sampai dia tidur tuh sangat menarik untuk dijadikan konten. Bener ya Kak ya, bener ya. Jadi kita nanti bisa gerbek rumah selanjutnya, itu ide yang bagus ya. Oke, kita terima kasih banget buat Karina, semoga ntar usahanya juga ada usahakan ya, usahanya lancar, jadi influencer juga tetap ngetop dan fungsinya sebagai ibu dan istri juga berjalan dengan baik. Salam dulu buat Lookin TV kayak gini Karina. Lookin TV oke banget. Dan jangan lupa ya, like, subscribe karena subscribe itu gratis. Yeay, bye bye Looker.